Selamat pagi Kak Pinkan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk proyek AOL Black Mirror episode Common People. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Hertadi Mamin Derajat. Saya Muhammad Ridho Daha. Saya Muti Sasabila Azul Sekedang. Saya Siti Rosa Maulita. Saya Anissa Dato Jana. Kami akan memulai melakukan presentasi. Baik, saya akan merangkum cerita Black Mirror episode Common People. Kita mengikuti kisah pasangan suami istri, Amanda yang bekerja sebagai guru dan Meg yang bekerja di industri perkayuan. Kehidupan mereka awalnya baik-baik saja, sampai Amanda yang mengalami sakit kepala yang semakin parah hingga membuatnya pingsan, hingga dibawa ke rumah sakit. Amanda dinyatakan tidak akan bangun lagi. Dalam kondisi putus asa, Meg ditawari teknologi bernama Rivermind, yaitu penanaman chip yang dapat mengaktifkan kembali fungsi tubuh dan kesadaran Amanda. Awalnya Meg ragu karena biaya yang mahal, namun setelah diyakinkan oleh Geonor yang pernah mengalami hal yang sama, Meg akhirnya setuju. Setelah operasi, Amanda kembali beraktivitas seperti biasa, tetapi muncul suara-suara dalam dirinya yang sangat mengganggu. Meg kemudian mengetahui bahwa suara itu berasal dari AI dalam chip Amanda. Ketika ia meminta upgrade sistem, Geonor menjelaskan bahwa upgrade tersebut meningkatkan jangkauan sinyal, tapi juga menambah biaya yang besar. Untuk membayar biaya upgrade itu, Meg akhirnya terpaksa melakukan tindakan ekstrim. Ia bergabung di situs Damdamis, platform tempat orang melakukan tindakan ekstrim, aksi memalukan atau menyakitkan demi uang. Namun uang itu tetap tidak cukup. Meg akhirnya membuka identitasnya dan melakukan live streaming berbahaya agar mendapat lebih banyak bayaran. Konflik semakin rumit ketika Meg dan Shane, temannya, berselisih. Pertengkaran ini berakhir tragis karena Shane tewas tertabrak truk dan Meg dipecat dari pekerjaannya. Setahun kemudian kondisi ekonomi memburuk sehingga Amanda bisa menggunakan versi murah dari Riverman. Ketika masa pemakaiannya habis, Amanda menjadi expired. Dalam keputusasaan, Meg membunuh Amanda untuk mengakhiri penderitaannya, lalu memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Episode ini menggambarkan bagaimana teknologi yang awalnya dirancang untuk membantu justru dapat menghancurkan manusia secara ekonomi. Episode Black Mirror ini menggambarkan tentang teknologi yang memungkinkan manusia untuk melampaui batas alaminya sendiri. Episode ini menimbulkan pertanyaan, apa arti menjadi manusia jika teknologi itu bisa merekayasa aspek dari manusia? Film ini menyoroti krisis identitas diri Amanda dan menunjukkan bahwa teknologi dapat meniru emosi serta kenangannya. Ketika Riverman membuat salinan otak secara tidak langsung, menyalin pikiran dan juga kesadaran Amanda, yang artinya kesadaran Amanda menjadi dua, yaitu kesadaran Amanda sendiri dan kesadaran Amanda salinan yang berisi iklan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Riverman ini menciptakan manusia? Menurut kelompok kami, film ini menantang konsep dari keaslian yang menurut Jean-Paul Sartre menjadi asli artinya hidup dengan kesadaran dan pilihan yang datang dari dirinya sendiri. Dari film ini, otak Amanda telah diganti, sehingga apakah Amanda tetap seorang Amanda? Pada slide ini, kita akan membahas implikasi etis yang terdapat di film. Salah satunya yaitu poin di mana manusia dapat memanipulasi mood dan keahliannya hanya dengan sekali tekan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika manusia dapat memodifikasi diri sesuka hati, di mana batas moralnya? Teknologi yang awalnya dibuat untuk kebaikan malah justru bisa memperlebar ketimpangan sosial dan menghilangkan empati antar individu. Ketika pengguna Lux dapat menenangkan diri saat lingkungan sedang kacau, hal ini akan menyebabkan orang yang sempurna secara buatan mungkin kehilangan kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain, sehingga hubungan manusia menjadi dangkal dan mekanis. Padahal perasaan negatif seperti sakit, takut, atau cemas adalah bentuk defense mechanism yang menandakan adanya suatu yang tidak beres dan kita perlu menanganinya. Selain itu, saat menonton film, kelompok kita sering merasa gelisah dan tidak nyaman. Hal ini mungkin karena ada nilai yang diangkat pada film bertentangan dengan nilai moral yang kita percaya. Salah satunya adalah isu persetujuan dan kontrol. Saat Rivermind mengakses dan memanipulasi kesadaran manusia, mereka tidak meminta persetujuan individu untuk apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, baik tubuh, pikiran, maupun datanya. Misalnya dalam film, Mike dan Amanda tidak sepenuhnya memahami sejauh mana teknologi Rivermind mengandalkan pikiran mereka,
sehingga persetujuan mereka tidak sepenuhnya bebas dan sadar. Lalu isu kontrol berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan atas tubuh, pikiran, dan keputusan seseorang. Kendali tubuh Amanda berpindah dari individu atau Amanda ke sistem teknologi atau perusahaan Rivermind. Akibatnya manusia kehilangan otonomi atau kebebasan menentukan diri sendiri. Hal ini tidak etis karena seharusnya tubuh tidak bisa dikendalikan oleh pihak luar selain diri sendiri. Humanisme tradisional itu intinya percaya bahwa nilai manusia sudah ada dalam dirinya sendiri. Kita dihargai karena punya akal, hati nurani, dan kebebasan. Jadi fokusnya adalah bagaimana manusia saling menghormati, saling membantu, dan menggunakan kemampuan yang kita punya untuk membuat hidup kita jadi lebih baik, tanpa harus mengubah siapa kita sebagai manusia. Nah, beda dengan itu, transhumanisme justru punya pandangan bahwa manusia bisa ditingkatkan lewat teknologi, misalnya biar hidup lebih lama, lebih sehat, atau lebih pintar. Tapi tentu saja pandangan ini menimbulkan banyak pertanyaan etis. Seberapa jauh kita boleh mengubah manusia, dan apa jadinya kalau kita terlalu bergantung pada teknologi? Nah, di episode ini, Black Mirror Common People gambar tentang transhumanisme terlihat jelas dari pengalaman Amanda. Amanda menjalani operasi di Rivermind, otaknya diganti dengan jaringan sintesis yang tersambung ke server. Secara teori, ini bikin hidup Amanda lebih panjang, tapi di sisi lain dia jadi sepenuhnya bergantung pada sistem tersebut. Bahwa untuk bisa tetap hidup, Amanda harus bayar langganan, dan yang lebih parahnya, ucapannya mulai otomatis diselipkan iklan. Jadi bayangin deh, isi kepalanya tuh udah gak sepenuhnya milik Amanda. Suaminya, Mike bahwa bisa beli paket layanan untuk mengatur emosi Amanda, bahkan menentukan kapan hidupnya harus diakhiri. Dari sisi lain, kelihatan banget nih gimana teknologi bisa sampai masuk ke wilayah yang seharusnya paling pribadi dari manusia. Humanisme tradisional menempatkan kebebasan dan martabat manusia sebagai hal yang paling penting. Sementara dalam film ini, teknologi yang harus membantu malah berpotensi mengurangi kebebasan itu kalau nggak diatur secara etis. Jadi teknologi memang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi juga harus dipakai dengan nilai kemanusiaan supaya kendali atas diri sendiri tetap ada di tangan manusia, bukan di tangan mesin atau sistem. Terima kasih. Film Black Mirror episode Common People menggambarkan perbedaan antara humanisme tradisional dan transhumanisme. Dari sisi humanisme tradisional, film ini menampilkan nilai-nilai seperti kasih sayang, martabat manusia, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kehidupan serta kematian. Hal ini terlihat jelas melalui perjuangan Mike yang terus bekerja keras demi membayar layanan Rivermind agar Amanda tetap hidup. Pengorbanan dan cinta Mike yang menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap orang yang dicintainya. Ketika kondisi Amanda semakin memburuk, Mike membantu mengakhiri hidup Amanda dengan damai. Tindakan ini menggambarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya kematian yang bermakna. Bahkan ketika teknologi mulai menguasai pikiran Amanda, cerita ini menekankan bahwa manusia tidak boleh dijadikan sebagai komoditas atau objek. Selanjutnya, film ini memperlihatkan bagaimana transhumanisme dalam episode tersebut seringkali bertentangan dengan nilai-nilai humanisme tradisional. Ketergantungan pada teknologi komersial, Rivermind membuat manusia harus berlangganan hanya untuk mempertahankan fungsi otak, sehingga kebebasan dan otonomi manusia berkurang. Teknologi ini menyebabkan pengurangan martabat manusia menjadi komoditas. Kesadaran digital Amanda dipenuhi iklan, yang menjadikan bahwa pikiran manusia dapat dieksploitasi untuk keuntungan perusahaan. Ada ancaman terhadap identitas dan kemanusiaan. Ketika kesadaran dipindahkan ke bentuk digital, batas antara manusia dengan mesin menjadi tidak jelas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki perasaan dan kesadaran yang murni. Terjadi perubahan pada hubungan emosional dan nilai etika. Keputusan akhir hidup Amanda diambil melalui teknologi, bukan oleh kehendak bebas atau hubungan emosional yang alami. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat merusak nilai-nilai mendasar seperti kasih sayang dan martabat manusia.